mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pagi hari ini kita mengawali perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Wijaya Kusuma UWIKU. Kita mulai perkuliahan pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas kaitannya dengan kontrak belajar mata kuliah PAI ini, lebih baiknya kita memperkenalkan dulu ya, saya khususnya. Nama saya Sofiullah SHI MHI. Biasa dipanggilnya Sofi. Cuma bukan perempuan ya. Kalau Sofi itu laki-laki, Sofiah perempuan. Gitu ya. Saya Syarif itu laki-laki, Syarifah perempuan. Hamid laki-laki, Hamidah perempuan. Jadi Sofi laki-laki, Sofiah perempuan. SHI MHI ini gelar Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. S1 saya dulu di Kediri, ya, di Jawa Timur, di Institut Agama Islam Tribakti Kediri, masuk tahun 2006, lulus tahun 2010. Ya. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Masuk tahun 2011, lulus tahun 2013. Asal saya adalah aslinya saya orang Cirebon, asli kelahiran saya. Ya. Kaitannya dengan pengalaman mengajar saya sejak tahun 2015 itu sudah mengajar di PAI di Unsud, ya. Mengajar PAI di Unsud sejak tahun 2015, juga sejak tahun 2015 pula saya mengajar PAI di Unwiku, ya. Jadi bersamaan dengan saya mengajar di Unsud, juga di Unwiku, juga saya ngajar PAI. Setelah itu tahun 2019 saya keluar dari Unsud, berpindah ke IAIN Purwokerto. Ya. Sehingga sudah 1 tahun ini saya sudah tidak lagi di Unsud dan mengajar di IAIN Purwokerto. Untuk yang Unwiku, dari 2015 sampai sekarang saya masih tetap ngajar, ya, khususnya ngajar PAI, ya, tidak ngajar yang lain. Dan itu pun juga hanya semester ganjil, ya, di semester 1. Oke. Pertemuan kita yang pertama ini akan membahas tentang kaitannya dengan kontrak belajar selama perkuliahan 1 semester ini. Ya. Kita tentunya tahu bahwasanya aturan perkuliahan kita untuk semester ini terbagi, ada yang daring dan juga ada yang luring, ya, ada yang online dan ada yang offline awalnya. Tapi kemudian karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya pertemuan yang sebelum UTS itu semuanya daring. Ya. Nanti yang pasca UTS kemungkinan ada kebijakan lain mengingat situasi dan kondisi tentunya. Kalau memang tidak memungkinkan, kemungkinan besar juga daring sampai selesai semesteran. Oke, kita lanjutkan kaitannya dengan pembahasan kita tentang kontrak belajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah PAI ini. Ya. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Ya. Kehadiran mahasiswa adalah mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online via Google Form yang sudah dikirimkan oleh dosen di Google Classroom. Jadi via Google Form absensi online-nya yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Ya. Semuanya sudah mengisi Google Form-nya ya. Nanti saya akan input nanti setelah selesai perkuliahan, saya input untuk dijadikan sebagai bukti, ya, dijadikan sebagai bukti kita untuk
kaitannya dengan kehadiran. Karena sistem kehadiran juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi mahasiswa yang dianggap hadir jika mengisi presensi online via Google Form yang sudah Google Classroom dan juga sekaligus mengikuti perkuliahan secara daring. Ya. Prosesnya adalah Google Classroom-nya diikuti dan juga Zoom-nya juga diikuti ya, biar tuntas perkuliahannya. Selanjutnya mahasiswa yang tidak dianggap hadir adalah mahasiswa yang tidak mengisi presensi online ya, yang ada di Google Classroom, ya, yang sudah ada di Google Classroom tidak diisi, walaupun mungkin mengikuti perkuliahan kayak Zoom ini, tapi buktinya tetap memakai presensi online itu. Mahasiswa yang berhalangan hadir, apakah sakit atau izin, ya, silakan mengisi presensi online ya, dengan keterangan izin ataupun sakit, tapi tidak perlu mengikuti, karena izin ya berarti tidak mengikuti Zoom atau tidak mengikuti beberapa proses perkuliahan yang lain. Karena kaitannya dengan mengisi keterangan izin atau sakit ini sebagai bukti bahwa dia memang tidak hadir itu karena sakit, karena izin. Kalau tidak mengisi, ya nanti akhirnya mengakibatkan dia tidak ada keterangan. Ya. Kalau tidak ada keterangan tentunya akhirnya jadi tidak hadir seperti itu. Kemudian kaitannya dengan sistem penilaian. Penilaian perkuliahan itu nanti dibagi menjadi 4 rincian. Ya. Yang pertama kehadiran. Dalam aturan di akademik Unwiku, ya, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ya, itu menjelaskan bahwasanya kehadiran itu minimal 75%. Sehingga dosen diminta untuk ngecek apakah mahasiswa itu sudah mencapai batas 75 atau di bawah 75. Kalau di bawah 75, maka dari admin fakultas itu akan mencoret sementara mahasiswa sehingga tidak bisa ikut UTS atau juga tidak ikut UAS karena kehadirannya di bawah minimal 75% itu. Dari sistem kehadiran ini, prosentase penilaiannya adalah 20%. Kemudian ada tugas makalah. Tugas makalah nanti prosentase penilaiannya adalah 20%. Kemudian ada ujian tengah semester. Nanti kita bagi pertemuan ya, sebelum UTS dan setelah UTS. Nanti pertemuan yang sebelum UTS itulah materi-materi yang akan diujikan dalam ujian tengah semester. Perkuliahan atau materi-materi yang disampaikan pada saat pasca UTS, itulah yang akan menjadi materi-materi pada saat ujian akhir semester. Masing-masing dari UTS dan UAS, itu prosentase penilaiannya adalah 30%. Prosentase penilaiannya adalah 30%. Sehingga total seluruhnya adalah 100%. Ini kaitannya dengan aturan sistem penilaian selama perkuliahan kita ya, di PAI yang kita jalankan selama 1 semester ini. Selanjutnya kaitannya dengan aturan selama perkuliahan. Aturan perkuliahan selama perkuliahan berlangsung menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Ya. Tapi kalau saya lebih memilih Zoom-nya, gitu ya, lebih memilih Zoom. Maka mahasiswa harus memakai baju yang sopan. Pakai kaos nggak masalah, yang laki-laki. Yang perempuan ya karena ini walaupun mungkin ada mahasiswi yang tidak pakai kerudung biasanya, ya, tapi khusus untuk yang PAI saya harap memakai kerudung. Ya. Jadi yang mahasiswi yang biasanya nggak pakai kerudung, tapi ketika pada saat mata kuliah PAI silakan sementara saja memakai kerudung. Makan dan minum silakan ya. Kalian misalkan terlihat di Zoom-nya itu lagi makan, lagi minum, boleh, silakan, ya, diperbolehkan.
Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Mungkin kalau misalkan di dalam rumah, di dalam kamar, sinyal kesulitan, maka bisa pindah ke ruang lain. Ruang lain juga tidak memungkinkan, maka bisa pindah ke di luar rumah, ya, ke halaman atau ke kebun misalkan, itu silakan. Asalkan perkuliahan tetap berjalan dengan lancar, ya, sehingga antisipasi gangguan sinyal internet ini tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Kita ada Google Classroom, ya, itu proses awalnya, terus kemudian info-info di situ, dan juga absensi juga di situ, materi semuanya juga ada di situ, nanti diupload di situ, dan juga yang paling inti adalah pertemuan daring yang lewat Zoom ini. Ya. Karena materi yang akan saya sampaikan bisa offline, ya, itu materi yang dikirimkan ke Google Classroom, dan juga bisa online seperti ini. Langsung saya menyampaikannya dan berhadapan langsung dengan mahasiswa. Selanjutnya alat dan media pembelajaran. Alat pembelajarannya ada handphone, smartphone, laptop, atau komputer. Media pembelajarannya ada Google Classroom. Kalau yang IAIN itu ada WA Group. Tapi kemungkinan untuk yang di Unwiku nggak perlu WA Group, cukup dengan Google Classroom. Sehingga semuanya terpusat di situ. Baik info maupun materi semuanya ada di Google Classroom. Dan Google Classroom juga memiliki keuntungan dibandingkan WA Group. Kalau WA Group itu kan kalau di share materi di WA, itu kan pasti di-download dan masuk ke memori HP. Kalau HP-nya ngeblank, HP-nya rusak, memorinya hilang memorinya. Ya, memorinya apa? Data-data yang kaitannya dengan file yang sudah dikirimkan di WA itu akhirnya hilang karena HP-nya rusak. Tapi kalau di Google Classroom itu aman, walaupun HP-nya rusak, komputernya rusak, tapi kalau di Google Classroom itu aman, selama tidak dihapus tentunya. Selama tidak dihapus aman. Itu lebih menguntungkan, ya, kaitannya dengan sistemnya sama kayak WA, ya. Bisa chatting, bisa juga mengirim file, bahkan mengirim video bisa, ya. Atau membuat tugas lewat situ juga bisa, ya, karena lebih nyaman sebenarnya di Google Classroom. Kemudian untuk supaya lebih mantap, walaupun materinya di-share di Google Classroom, supaya lebih mantap, maka juga ada via Zoom. Dan nanti saya langsung menyampaikan materi itu bertatapan langsung, dan kalian juga bisa bertanya kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian ada YouTube, ya. YouTube ini kan kita pertemuan Zoom ini kan saya rekam ini, ya. Saya rekam pertemuan Zoom ini. Jadi nanti saya rekaman Zoom ini akan saya upload di YouTube khusus perkuliahan, ya. Nanti gabung dengan yang khusus perkuliahan dengan IAIN. Jadi semua video-video yang berkaitan dengan perkuliahan, ya, termasuk yang rekaman yang ada di Zoom ini, ya, itu semuanya akan saya upload di YouTube, ya. Setiap pertemuannya kita akan punya ini. Ya. Untuk sementara ini ada yang mungkin akan muncul di Zoom itu ada Dwita Sari, ya. Terus Fadila tapi nggak ada videonya. Kemudian fotonya Reza Pratama, ya, ganteng. Nah, itu yang ada di layar saya, kemungkinan itulah yang record, ya, terekam itu. Oh, ada Fadila Dwi Hernawan ini, itu juga muncul ini. Itu nanti masuk ke YouTube nanti, ya. Dan YouTube ini memang khusus untuk pembelajaran, jadi bukan untuk YouTuber, ya, bukan, tapi memang khusus untuk pembelajaran, sehingga ada beberapa kaitannya dengan data, ya, selama kita kuliah, ya, mungkin juga kenang-kenangan sebagai kita mengikuti Zoom, ya, itu bisa melihat di YouTube. Selanjutnya kaitannya dengan tugas makalah, ya. Tugas terstruktur atau tugas makalah. Makalah yang pada pertemuan kuliah daring ini
itu tidak saya minta untuk di-print. Ya. Makalah itu dalam bentuk file yang kemudian di PDF-kan, terus nanti di-share di Google Classroom. Ya. Itu makalahnya. Jadi kalau yang tatap muka itu saya minta presentasi, terus kemudian juga ada bentuk fisik yang sudah di-print. Tapi karena kita daring, nggak mungkin ya. Kita kemudian nge-print, mau dikirimkan kemana gitu ya. Sehingga tidak perlu di-print. Ya. Kalau mungkin kalian buat bahan bacaan saja silakan ya. Tapi bagi saya itu tidak perlu di-print, cukup dengan file saja ya, yang dikirimkan di Google Classroom. Untuk aturan makalahnya, kertasnya nanti A4S. A4S itu kalau di laptop atau komputer itu letter ya, tulisannya letter itu A4S. Fontnya 12 Times New Roman. Spasinya 1,5 cm, jarak antar barisnya 1,5 cm, bagian kanan 2 cm, bagian kirinya 3 cm, bagian atas 3 cm, bagian bawah 2 cm. Nanti ada footnote dan referensi, minimal 2 buku. Ya, minimal 2 buku. Kalian bisa download lewat HP ya, di Google Play Store, ya, Google Play Store, download tentang Google Playbook. Ya. Nanti Google Playbook di-download, setelah di-download nanti dibuka, di situ ada pencarian. Kalian bisa mencari di situ buku yang kaitannya dengan PAI, ya, misalkan, atau buku tentang agama, ya, atau buku tentang, nanti kan ada materi-materi masing-masing ya, ada mungkin akhlak tasawuf, buku tentang akhlak Islam, misalkan, buku tentang tasawuf, buku tentang hukum Islam. Nah itu karena materi-materinya khusus-khusus yang nanti akan dibahas, ya. Khususnya mungkin ya buku tentang PAI. Nah, ini. Nanti bisa itu dibuka dan dibaca itu bisa ya, dibaca secara online. Tidak perlu di-download, cukup dibaca saja. Itu bisa melewati lewat Google Playbook yang sudah diinstal. Nah, kaitannya dengan referensi ini, ya, ada aturan yang perlu ditulis. Ya, jadi referensi itu kan bentuk footnote, ya, referensinya bentuk footnote. Kalau footnote itu bentuknya adalah yang di bawah ada keterangan sumber, yang ada garis di bawah itu, yang biasanya lebih kecil tulisannya dibandingkan yang fontnya lebih kecil, 10 dibandingkan yang tulisan yang ada di atasnya. Kalau yang tulisan intinya 12, kalau tulisan footnote-nya itu 10. Nanti aturannya adalah pertama pengarang bukunya ditulis, siapa yang mengarang bukunya. Misalkan pengarang bukunya Ahmad, misalkan ya. Ahmad. Terus kemudian misalkan bukunya namanya Pendidikan Agama Islam. Ahmad, Pendidikan Agama Islam. Tulisannya miring. Tulisannya miring. Terus kemudian tutup kurung. Kalau kota penerbitnya misalkan Yogyakarta, Yogyakarta, .2, misalkan Pustaka Ilmu, ya berarti Pustaka Ilmu, diterbitkan tahun 2020, misalkannya 2020. Berarti Yogyakarta, .2, Pustaka Ilmu, 2020. Tutup kurung, HLM, halaman yang dikutip dari buku itu halaman berapa. Misalkan kalau halaman 10, ya berarti HLM 10. Jadi saya ulangi, pengarang bukunya, misalkan namanya Ahmad, judul bukunya Pendidikan Agama Islam, kemudian tutup kurung, Yogyakarta, .2, Pustaka Ilmu, 2020, tutup kurung, HLM, halaman, .10. Itu contoh membuat footnote ya, dengan ketentuan seperti itu. Kemudian halaman isi ya. Halaman isi. Halaman isi ini minimal 5 lembar. Halaman isi itu meliputi pendahuluan sampai kesimpulan, itu termasuk halaman isi. Cover tidak termasuk halaman isi ya. Cover tidak termasuk halaman isi. Poin-poin yang harus dimunculkan itu bisa diambil contoh yang ada di jadwal dan materi perkuliahan yang sudah saya share di Google Classroom ya. Itu kan ada jadwal perkuliahan kita, termasuk kelompoknya ya, dan makalahnya apa gitu ya.
sekaligus juga ada beberapa poin-poin yang akan dibahas dari masing-masing materi yang ada. Ya. Nah, itu bisa itu 1 lembar sampai 5 lembar. Ya. Covernya nanti judul makalah, kemudian tulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI kelas 1 apa ini? 1M Manajemen Pak. M1 ya. Pak. Ya, 1M1. Nah, nanti gitu. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI kelas ya, 1M1. Terus setelah itu di bawahnya dilampirkan logo Unwiku. Ya. Karena ini sifatnya kelompok, maka nanti disusun oleh kelompok 1 misalkan. Terus nama anggotanya disebutkan 1, 2, 3, ya, siapa saja. Terus kemudian Universitas Wijaya Kusuma Unwiku Purwokerto, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian Manajemen, ya. Terus 2020. Nah, ini covernya, contoh covernya seperti itu. Nah, kelasnya harus jelas ya, karena saya mengajar 5 kelas di Unwiku sehingga supaya tidak tertukar dengan masalah yang lain, ya harus jelas. Kemudian materi perkuliahan kita, ya, materi perkuliahan yang dipresentasikan oleh mahasiswa nanti ada 10 materi. Sebenarnya kita ada sekitar 13 materi, ya, atau 12 materi, ya, antara 12 sampai 13 materi. Cuma yang dipresentasikan oleh mahasiswa ada 10 materi. Nanti mahasiswa akan dibagi 10 kelompok. Nah, nanti silakan kosmanya membagi kelompok saja. Ya. Nah, nanti pembagian kelompok itu setelah itu di-share di Google Classroom, ya, biar nanti saya tahu kelompok-kelompoknya siapa saja, ya, anggotanya siapa, kelompok 1 siapa saja, dan begitu seterusnya. Kemudian presentasinya dilakukan dalam bentuk video. Kalau bisa, kalau memungkinkan, seterusnya kita pakai Zoom seperti ini. Ya, kalau memungkinkan kita pakai Zoom, sehingga yang presentasi juga seperti ini, ya, tatap muka, ya, sehingga disampaikan secara langsung. Nah, setelah itu direkod, ya. Kalau memang pakai Zoom ya nanti disimpan. Kalau pakai video ya silakan. Nanti video itu dikirim ke Google Classroom. Kalau itu video. Kalau Zoom ya tergantung nanti Zoom-nya pakai akunnya saya atau pakai akunnya yang presentasi, silakan. Tapi nanti direkod. Setelah itu diupload di YouTube khusus perkuliahan. Ya. Itu kaitannya dengan itu. Kemudian jumlah kelompok. Ini ada berapa sekelas? Ada 40 ya? 40 ada. Kalau misalkan ada. Ya, kalau misalkan ada 40 di kelas itu, berarti kaitannya dengan pembagian kelompok itu masing-masing kelompok, kalau 40 ya, berarti masing-masing kelompoknya ada 4 mahasiswa. Tadi bahasanya minimal 5 halaman ya, isi pendahuluan sampai kesimpulan itu termasuk yang 5 halaman itu. Kemudian dilakukan per kelompok, silakan didiskusikan kelompoknya. Kemudian presentasi dibuat PPT, ya. PPT poin-poin singkatnya saja dari makalah yang sudah jadi, diambil beberapa poin-poin yang penting saja, kemudian ditampilkan di PPT. Yang nanti akan digunakan untuk presentasi adalah yang PPT, ya, yang PowerPoint-nya. Bukan yang kaitannya dengan makalah. Karena kalau makalah dipresentasikan itu malah nanti jadinya membaca makalah. Dan itu terlalu lama, nanti tidak efisien. Jadi nanti poin-poin penting saja yang ditampilkan sehingga efisien waktunya. Kemudian setiap pertanyaan ditulis dan diarsipkan, ya, sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan yang cukup menarik yang bisa kita kembangkan sebagai materi perkuliahan. Ya. Kemudian semua file, baik materi makalah, ya, makalah, tugas makalah tadi, kemudian PPT yang dipresentasikan tadi, diupload semuanya, dan juga pertanyaan yang ditulis, itu semuanya diarsipkan, diupload di Google Classroom sebagai arsip, ya, bukti perkuliahan kita dalam pertemuan itu. Ya. Misalkan kalau
pertemuan yang kelima ya berarti bukti pertemuan yang kelima. Ya. Jadi diupload di Google Classroom. Kemudian materi perkuliahannya, ya. Pertemuan pertama ini adalah pengantar kuliah dan kontrak belajar. Ini saya dengan mahasiswa ya, saya dengan kalian, saya menyampaikan materi apa kaitannya dengan kontrak belajarnya, terus nanti akan kalian bisa menanggapi ini. Setelah saya menyampaikan selesai, nanti kalian bisa menanggapi dan bertanya atau menambahkan untuk mengkritisi, yang menanggapi kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan dalam kontrak belajar ini. Kemudian pertemuan yang berikutnya, yang kedua, peran Islam dan misi keislaman. Ini masih tugasnya dosen yang akan mempresentasikan materi ini. Baru di pertemuan yang ketiga, kelompok 1 akan presentasi ya, tentang materi memahami Islam secara komprehensif. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya yang keempat, itu kelompok 2 presentasi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Pertemuan yang selanjutnya, ya, hakikat manusia dalam Islam dipresentasikan oleh kelompok 3. Kemudian hukum Islam bagian 1 dipresentasikan oleh kelompok 4, hukum Islam bagian 2 dipresentasikan oleh kelompok 5. Semua materi sudah ada di jadwal perkuliahan dan materi perkuliahan yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, jadi per poinnya juga ada. Di konsep ketuhanan dalam Islam, apa saja ya pembahasannya. Itu poin-poinnya sudah saya sebutkan di jadwal perkuliahan dan materi perkuliahan. Ya, semuanya bisa dibaca masing-masing ya. Setelah itu, setelah pertemuan ke-7 selesai, kita akan mengadakan UTS. Karena UTS-nya daring, maka juga kita akan menggunakan konsep daring juga. Nanti mungkin pakai Google Form ya, yang nanti kita share atau juga bisa pakai quizzes nanti. Ya. Selanjutnya kalau setelah UTS selesai, maka nanti akan kita lanjutkan kelompok yang ke-6 ya, untuk presentasi. Ya. Kelompok yang ke berapa ya? Ya, ke-6 ya. Kelompok yang ke-6 untuk presentasi tentang akhlak dan tasawuf. Pertemuan berikutnya, kelompok 7 presentasi impact dalam Islam. Kelompok 8, ya, yang pertemuan selanjutnya, konsep negara dan pembentukan masyarakat madani dalam Islam. Kemudian kelompok berikutnya, pertemuan berikutnya, dipresentasikan kelompok 9 tentang Islam di Indonesia. Kemudian kelompok yang terakhir yang presentasi adalah HAM dan demokrasi dalam Islam. Pertemuan terakhir, karena masih ada pertemuan terakhir, karena kelompoknya sudah presentasi 10 kelompok, maka yang pertemuan terakhir itu nanti akan tugas masing-masing kelompok ya, tentang dakwah dalam Islam. Kemudian setelah itu UAS. Nanti sistem ujian atau UTS dan UAS-nya ya akan saya bikinkan soal sebanyak 30 pilihan ganda. Ya. Boleh buka buku. Pertanyaannya seputar materi yang pernah disampaikan dalam perkuliahan. Sebelum ujian akan diberikan kisi-kisi ya, sebagai bahan pertimbangan untuk belajar. Kemudian ada via Google Form, ya bisa lewat via Google Form atau juga bisa lewat quizzes. Ya, sebenarnya kalau yang quizzes lebih menarik dibandingkan yang Google Form. Ini adalah kontrak belajar yang saya sampaikan. Setelah ini silakan ditanggapi. Cuma masalahnya Zoom ini akan mati, ya sebentar lagi, ini beberapa detik lagi akan mati. Nanti akan saya buka kembali Zoom yang berikutnya ya. Karena kita pakai Zoom yang gratis sehingga hanya butuh 40 menit ya. Nanti setelah ini masuk ke Zoom lagi untuk menanggapi, silakan kalian menanggapi materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, kaitannya dengan kontrak belajar selama perkuliahan kita PAI di Unwiku. Ya. Nah, kita menunggu matinya Zoom ini setelah ini. Ya. Setelah itu kita mengawali Zoom yang berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh mahasiswa kepada dosen gitu ya.